Suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, umat beriman yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat Pesta Paskah. Paskah 2020 diwarnai dengan suasana yang berbeda, di mana situasi dipengaruhi oleh virus COVID-19. Kita menyebutnya dengan nama Corona. Corona dalam bahasa Latin artinya mahkota. Kita sudah diantar memasuki pekan suci dengan Kristus yang memasuki masa-masa sengsaranya tanpa mahkota. Raja yang memasuki Yerusalem diarak tanpa mahkota. Kendaraannya bukan kendaraan yang luar biasa, tetapi seekor keledai, tunggangan untuk beban. Kristus Raja tanpa mahkota. Kristus Raja tanpa corona. Pada akhirnya kita menjumpai bahwa Kristus, Yesus, berhasil dibunuh oleh para musuhnya. Bukan karena Yesus tidak bisa melawan, tetapi justru karena keputusannya. Dia merelakan dirinya mati. Dia merelakan dirinya dibunuh oleh para lawannya. Karena di balik semuanya itu tersimpan misteri yang sedang dijalankannya. Kita mungkin berpikir bahwa kehidupan ini adalah perjuangan untuk hidup lebih lama. Tetapi Kristus berjuang untuk hidup memenuhi tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang, menyelamatkan seluruh ciptaan. Dia hadir di dunia untuk menyelamatkan itu dari janji yang disimpan berabad-abad lamanya. Sesudah kematiannya, badannya dihancurkan, remuk, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam makam. Tetapi makam rupanya tidak sanggup menahan dia. Dia hidup. Kita mungkin akan bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh mayat yang tinggal dalam makam? Apa yang bisa dilakukan ketika kita sudah bisa menjadi mayat? Apa yang bisa dilakukan di dalam kubur? Kalau kita berpikir bahwa kita adalah makhluk seperti batang kayu, jasad kalau sudah kaku tidak lebih dari batang kayu, dia akan mati. Tetapi di dalam badan yang pernah hidup ada roh dan jiwa. Dan roh ini sebelum dimatikan oleh yang memilikinya, dia masih akan tetap hidup. Dia masih akan memiliki kesempatan untuk mengembara. Roh yang masih hidup, apa yang bisa dilakukannya? Kristus memasuki alam kematian. Benar bahwa jasadnya dimasukkan dalam makam, tetapi rohnya kemana? Gereja mengimani bahwa Kristus turun ke alam kematian, turun ke alam penantian. Untuk apa? Untuk menjemput jiwa-jiwa yang dipenjara oleh iblis. Membawa mereka keluar untuk bangkit. Sehingga dalam hitungan secara manusiawi, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Keluar membawa jiwa-jiwa yang sudah terpenjara sekian abad lamanya. Apakah itu cukup hanya 3 hari? Kita perlu juga memahaminya berbeda. Hidup di alam sesudah kematian, hidup dalam roh adalah hitungan yang berbeda. Pemazmur mengatakan apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Apakah Yesus tinggal dalam makam itu hanya selama 3 hari? Kita perlu memahaminya secara berbeda. Perjalanan dalam roh tidak bisa dihitung sesuai dengan hitungan kita secara manusiawi di tempat ini.
Kristus turun ke alam kematian, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Bapa, merebut mereka dari tangan iblis. Dan inilah yang ditakuti oleh iblis. Iblis takut kalau Yesus sampai masuk, rumah mereka akan diobrak-abrik. Dan terjadilah. Yesus menang. Yesus sukses melewati ambang terakhir pintu itu, yakni kematian. Dan yang kita tahu, musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah kematian. Yesus mengalahkan setan sudah dari dulu. Tetapi Yesus mengalahkan kematian, itulah yang terjadi pada pesta Paskah. Dan ini adalah kemenangan terbesar iman. Dan ini adalah kemenangan dan pesta terbesar iman Kristiani. Sehingga pada pesta Paskah, kita sekalian diajak untuk kembali memantapkan, membaharui kembali komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen untuk hidup secara moral Kristiani. Kemudian juga kita diajak untuk membaharui kembali komitmen hidup secara iman. Iman apa? Kristiani. Maka kita dalam malam Paskah kemarin dan juga pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaharui kembali komitmen itu. Dua komitmen. Komitmen untuk hidup secara moral Kristiani dengan jawaban, ya, saya sanggup. Dan kemudian membaharui komitmen untuk hidup secara Kristiani dengan jawaban, ya, saya percaya. Dengan dua komitmen ini kita dihantar untuk hidup secara moral, hidup di dunia dengan baik. Dan juga kita dihantar untuk hidup secara rohani dengan baik. Moral dan iman melangkah bersama-sama. Tahun ini kita dikurung oleh virus COVID-19. Kita dimasukkan dalam kubur. Maka pertanyaannya sama. Apa yang bisa dikerjakan selama kita dikubur oleh virus ini? Apa yang bisa dikerjakan? Ada banyak hal yang bisa dikerjakan di dalamnya yang sebelumnya tidak terpikir. Kita merekonstruksi, menyusun ulang pola hidup kita. Selama ini mungkin hiruk pikuk, terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Hiruk pikuk, megahnya perayaan liturgi, runtuh oleh yang namanya virus corona. Kita perlu memikir ulang. Apakah perlu segala macam hiruk pikuk itu? Karena apa? Justru di dalam keheninganlah kita menjumpai. Seperti Yesus berkata apa? Mintalah murid-murid kembali. Kemana? Ke Galilea. Ke bukit sana. Karena apa? Aku menunggu mereka di sana. Kita pun dipanggil kembali. Pulanglah. Tinggallah di dalam hatimu. Karena apa? Aku menunggumu di sana. Dan setelah itu kita dihantar dan dipanggil. Mari bangkit bersama dengan Kristus menjadi pemenang. Hidup menjadi orang-orang yang Kristiani. Hidup juga menjadi orang-orang yang bermoral Kristiani. Dengan jawaban, ya saya sanggup, ya saya percaya. Bapak Uskup tadi malam juga mengajak kita, mari kita gulingkan batu itu. Menggulingkan segala macam kecemasan, segala macam ketakutan. Hidup secara baru. Tentu Bapak Uskup tidak bermaksud, ayo keluar dari kamar berkeliaran. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi justru adalah gulingkan batu kesombongan. Gulingkan segala jenis batu yang menghambat kita untuk hidup secara moral yang baik. Gulingkan semua batu yang menghambat kita hidup beriman secara mandiri. Justru karena ini kita dipanggil dan ditantang. Hiduplah sebagai orang beriman, matang, mantap, bisa dan mampu mengurus diri sendiri dengan baik. Jika dulu pada masa-masa abad pertengahan dan juga abad-abad sebelumnya, ada wabah pes, ada wabah kolera. Kesempatan itu menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk menjadi santo dan santa. Mereka berjuang, mereka keluar dari rumahnya. Mereka pergi menyelamatkan orang dan akhirnya mereka mati. Ada banyak contoh di situ. Santo Rokus, Santa Rosalia, Santo Damian, Molokai. Mereka keluar untuk menyelamatkan orang, bukan menyembunyikan diri dalam kubur.
Dan justru karena itulah mereka dikenal sebagai santo dan santa. Tentu kita juga dipanggil kalau berani menjadi orang kudus di tengah virus corona. Dan mungkin kita hanya akan mendengar para dokter akan menjadi santo dan santa. Di tempat lain sudah disiapkan taman makam pahlawan untuk para dokter. Lalu apa yang bisa kita buat? Sebagai orang Kristiani kita dipanggil menerjemahkan dua hal ini. Hidup secara moral Kristiani dengan baik. Hidup juga secara iman juga dengan baik. Dan tentu beriman tidak hanya mengartikan bahwa kita meninggalkan semua pemikiran logis. Kita beriman secara logis. Kita juga beriman tentu memperhatikan aspek nurani, hati yang tidak bisa dikaitkan dengan masalah logis. Tuhan memanggil kita, mari keluar dari makam, terutama keluarlah dari dalam kemapanan diri yang selama ini kita rasakan dan rayakan. Mari menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang semakin beriman matang, beriman mandiri, sanggup bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Kebangkitan Tuhan mengutus kita, mari menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi kebangkitannya di masa kini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, menanggapi ajakan pada malam Paskah dan juga mengajak kita sekalian memperbaharui kembali iman dan juga komitmen kita sebagai orang Kristiani. Silakan dengan lilin bernyala di tangan, di tempat masing-masing, membaharui kembali komitmen untuk menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang bermoral dan juga pribadi Kristiani yang beriman. Kita memperbaharui kembali janji-janji baptis kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka saudara-saudari, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih saudara-saudari, dengan menyatakan ya saya menolak, saya merasa bahwa saudara-saudari akan memulai perjalanan ini secara baru. Tetapi kita tidak melangkah sendirian, kita melangkah dalam iman yang sama. Maka jawablah pertanyaan saya ini. Saudara-saudari, percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal.
demi Kristus putranya yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.